Jadi, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana contoh dari hasil modul saya, di mana saya mengambil permainan emosiku hari ini, di mana permainan ini salah satu bentuk media reflektif sederhana untuk membantu siswa mengenali, memahami, dan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka, di mana nanti prakteknya itu di sini saya akan membagikan kartu, di mana kartu ini nanti rekan saya atau siswa saya bisa memilih bagaimana sih perasaannya hari ini dengan melingkari salah satu emoji yang ada di sini. Jika emoji ini tidak ada mengungkapkan perasaan hari ini, siswa atau rekan saya boleh menuliskannya di belakang ini. Jadi, nanti setelah kalian melingkari perasaan kalian hari ini, kalian bisa menulis refleksi atau alasan kenapa kalian memilih perasaan itu pada hari ini. Segitu saja, terima kasih. Jadi, langkah pertama, kalian akan mengambil surat refleksi atau kertas emoji dan kalian akan melingkari bagaimana perasaan kalian dan menuliskan alasan kenapa kalian memilih itu. Setelah siap, kalian bisa melipat kertas kalian. Jadi, setelah saya mempraktekkan permainan emosiku hari ini dengan kedua siswa saya atau rekan saya, jadi saya di sini mendapat 2 kertas refleksi emoji, di mana yaitu dari siswa saya Kezia dan ada Pince. Di mana dengan refleksi emoji ini dari kertas ini, kita bisa mengetahui bagaimana perasaan siswa kita. Mungkin ada siswa yang enggan untuk memberitahu masalah atau perasaannya yang mungkin dia pendam. Jadi dengan kertas kartu refleksi ini kita bisa mengetahui bagaimana perasaan siswa kita hari ini. Jadi yang pertama itu ada Pince, di mana dia memiliki perasaan sedih karena merasa khawatir mengenai masa depannya. Jadi langkah atau tindak lanjut yang bisa saya lakukan jika sebagai guru BK atau konselor, yaitu dengan menggunakan teknik bahwa saya akan mengatakan kepada Pince tersebut, Pince, apa yang kamu rasakan itu sangat wajar, karena semua orang pasti pernah merasa khawatir soal masa depan, tapi kamu tidak sendirian. Kita bisa pelan-pelan cari tahu apa yang membuat kamu khawatir, dan dari situ kita buat langkah kecil supaya kamu merasa lebih tenang. Masa depan memang belum pasti, tapi kamu punya kendali untuk mempersiapkannya dari sekarang. Jadi ada juga tindak lanjut yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu mengajak Pince melakukan konseling individual untuk mengenali apa yang membuat dia khawatir tentang masa depan dia, misalnya mungkin dari cita-cita, nilai, atau tekanan keluarga, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kita memberikan dukungan motivasional melalui diskusi ringan tentang potensi dirinya dan memberikan bimbingan karir awal seperti eksplorasi minat dan kemampuan secara bertahap. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan tugas ringan seperti menulis impian dalam 5 tahun ke depannya agar bisa mulai dengan punya arah. Mungkin untuk Pince, mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan dan tindak lanjuti. Dan yang kedua itu tadi ada siswa saya, yaitu Kezia, di mana
dia merasa putus asa karena tugas yang dia kerjakan terlalu banyak dan membingungkan. Jadi langkah yang bisa saya katakan kepada Kezia, boleh aku bilang begitu, kamu sudah berjuang sejauh ini dan aku bangga pada kamu. Kadang tugas memang terasa banyak dan bingung, tapi ini bukan berarti kamu tidak mampu. Jadi, yuk kita coba atur bareng-bareng tugas mana yang perlu diselesaikan dulu. Kamu tidak sendirian dan aku akan di sini terus membantu kamu. Jadi kita sebagai guru BK harus memberikan dukungan atau motivasi kepada siswa untuk terus bersemangat dan tidak akan putus asa. Jadi tindak lanjut juga yang bisa saya lakukan itu mengajak si KJ ini membuat daftar tugas bersama untuk membantu menyusun skala prioritas atau menyusun segala tugas yang akan dia kerjakan dan memberikan strategi manajemen waktu dengan sederhana, yaitu mungkin dengan belajar 25 menit, istirahat 5 menit begitu, dan menanyakan jika perlu komunikasi dengan guru atau mata pelajaran yang terkait yang membuat dia bingung. Jadi kita bisa mengarahkan dia untuk komunikasi dengan guru tersebut. Dan yang terakhir itu mungkin kita bisa menawarkan sesi konseling lanjutan jika dia KJ ini merasa tertekan secara emosional. Mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan jika saya sebagai guru BK atau konselor. Jadi dari kedua siswa ini kita harus memberikan tetap dukungan dan perhatian supaya dia merasa didukung dan supaya dia tetap tidak menyerah. Mungkin dari permainan ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan perasaannya supaya dia bisa jujur kepada dirinya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.